Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan permodalan, dimana seperti yang kita udah sebutkan bahwasanya ada 6 hal yang perlu dipersiapkan dalam mempersiapkan pendirian usaha. Yang pertama ada pengurusan izin usaha, kemarin kita udah bahas. Yang kedua penentuan permodalan, kemarin juga kita udah bahas. Nah, untuk hari ini kita akan kaji terkait dengan penentuan tempat atau lokasi usaha ya, dimana pada saat kita membuka suatu usaha, salah satu faktor yang penting adalah lokasi usaha, dimana tempat usaha yang tepat dan strategis itu akan menentukan kesuksesan usaha kita ya. Dengan demikian, seorang wirausaha harus mampu memilih tempat yang mampu memberikan profit ya terhadap usahanya. Baik, di sini untuk jenis usaha itu ada 3 ya. Yang pertama ada pertokoan, yang kedua ada perusahaan, yang ketiga ada pabrik. Untuk pertokoan ini adalah tempat ataupun kompleks toko ya, dimana para pedagang itu banyak yang bertempat tinggal di daerah pertokoan. Jadi untuk pertokoan itu sendiri ini diambil dari kata toko. Dan yang kedua ada perusahaan. Untuk perusahaan ini adalah tempat terjadinya kegiatan produksi baik barang ataupun jasa, dimana perusahaan ini biasanya dijadikan tempat berkumpulnya semua faktor produksi. Dan yang ketiga adalah pabrik. Untuk pabrik ini adalah satu bangunan industri besar di mana para pekerja mengelola benda atau mengawasi pemrosesan mesin dari satu produk menjadi produk lain yang tentunya mempunyai nilai tambah lebih ya teman-teman. Jadi itu adalah 3 jenis usaha. Kita akan kaji gimana sih kita sebagai wirausahawan ini kalau kita mau mendirikan toko tuh enaknya tempatnya seperti apa, kalau kita mau mendirikan perusahaan itu enaknya seperti apa lokasinya, ataupun kita mau mendirikan pabrik itu lokasinya enaknya seperti apa nih. Kita akan lihat bagaimana spesifikasinya ya. Baik, yang pertama kita akan kaji lokasi pertokoan. Jika kita nantinya ke depan punya usaha toko kayak gitu tuh, usahakan 7 kriteria ini ada di lokasi tersebut ya. Yang pertama itu adalah tingkat kepadatan penduduk. Jadi usahakan kalau kita mau mendirikan suatu usaha pertokoan, kepadatan penduduk di daerah tersebut itu sangat padat sekali ya, karena memang semakin padat tingkat kepadatan penduduknya, maka prospek untuk usaha kita pun akan semakin baik seperti itu ya. Jadi jangan ragu kalau di situ wah penuh banget nih gitu. Itu peluang bisnisnya lebih banyak. Itu tingkat pendapatan masyarakat calon konsumen. Jadi kita lihat nih pendapatan masyarakat di daerah tersebut tuh bagus nggak? Karena memang ketika pendapatannya itu mayoritas bekerja kayak gitu di komplek tersebut, maka daya beli masyarakatnya pun akan semakin tinggi kayak gitu ya teman-teman. Jadi usahakan ketika kita mau mendirikan suatu toko itu dilihat juga tingkat pendapatan masyarakatnya tuh bagus apa enggak. Gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita memilih lokasi pertokoan itu daerah terpencil gitu, karena memang itu nanti akan mempengaruhi keberlangsungan usaha kita. Usahakan ketika kita memilih lokasi pertokoan itu daya beli masyarakatnya bagus sekali gitu tuh, karena memang ketika pendapatan masyarakatnya itu tinggi maka akan daya belinya akan semakin tinggi juga gitu teman-teman. Jadi untuk memilih lokasi pertokoan ini jangan asal-asalan aja ya, jangan asal yang penting deket jalan ataupun apa kayak gitu tuh, tapi ngelihat juga kira-kira daya beli masyarakatnya tinggi apa enggak. Yang ketiga banyaknya usaha lain di tempat tersebut. Nah ini semakin banyak orang yang membuka usaha di tempat tersebut, nantinya akan semakin baik buat usaha kita. Kenapa? Karena pasti akan semakin ramai ya, dan macam-macam usaha terpusat di suatu tempat tersebut. Nah ini poinnya teman-teman. Yang keempat adalah pertimbangan ekonomis. Jadi ketika kita memilih lokasi pertokoan, jangan terlalu melihat di sini tingkat pendapatan masyarakatnya bagus nih, ataupun tingkat kepadatan penduduknya bagus nih, ataupun banyaknya usaha lain di tempat itu oke kayak gitu. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan
pertimbangan ekonomis. Artinya ketika memang harga sewanya terlalu tinggi dibanding dari pendapatan kita lebih baik untuk menunda memilih lokasi di daerah tersebut gitu tuh, daripada kita memaksakan diri dan ternyata ujung-ujungnya malah kita bukan untung tetapi malah kita lebih tekor kayak gitu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu traffic ataupun lalu lintas. Jadi ketika kita memilih lokasi pertokoan, usahakan lokasi tersebut bisa dilalui banyak orang ataupun banyak kendaraan bermotor ataupun bermobil. Kenapa? Agar investasi usaha kita itu tidak sia-sia gitu tuh. Karena memang terhalu lalang oleh masyarakat. Yang keenam yaitu tingkat persaingan. Jadi ketika kita memilih lokasi pertokoan, kita juga harus mempertimbangkan kayak gitu tuh, tingkat persaingan di situ tuh cukup ketat apa enggak gitu. Kalau usaha sejenis seperti yang akan kita jual di situ itu terlalu banyak kayak gitu, maka jangan kita memaksakan diri untuk tetap berjualan yang sama kayak gitu tuh di daerah tersebut kayak gitu ya teman-teman. Jadi harus melihat juga persaingannya itu seberapa persen kayak gitu. Nah, yang terakhir di sini adalah keamanan dan akses parkir. Jadi ketika kita memilih lokasi pertokoan, faktor keamanan ini sangatlah penting dalam memilih tempat usaha ya. Kenapa? Karena memang ketika usaha kita rawan kayak gitu, maka ini akan meningkatkan pengeluaran biaya untuk keamanan. Jadi usahakan ketika kita memilih lokasi pertokoan, tempatnya aman dan akses parkirnya itu enak. Baik, selanjutnya kita akan mencoba memilih lokasi perusahaan. Jadi untuk memilih lokasi perusahaan itu ada dua tempat ya. Yang pertama ada tempat kedudukan, yang kedua ada tempat kediaman. Untuk tempat kedudukan ini adalah lokasi perkantorannya ya, di mana biasanya digunakan untuk kantornya, yaitu tempat suatu badan usaha mengoperasikan usahanya kayak gitu. Sedangkan kalau tempat kediaman ini adalah tempat perusahaan beroperasi. Biasanya kalau di daerah kita, di daerah Cilegon ini disebut dengan tempat kediaman ya. Kenapa? Karena memang digunakan untuk beroperasinya suatu kegiatan ataupun suatu proses produksi. Tetapi kalau kantornya itu ada di Jakarta, yang ada di Jakarta itu tempat kedudukan, yang ada di Cilegon itu tempat kediaman, yaitu tempat beroperasinya suatu usaha. Jadi bisa dipahami ya, intinya untuk tempat kedudukan itu kantornya, kalau tempat kediaman itu tempat beroperasinya suatu usaha kayak gitu. Baik, selanjutnya kita akan mengkaji memilih lokasi pabrik. Jadi ketika kita memilih lokasi pabrik, yang pertama adalah harus dekat dengan sumber bahan baku produksi. Kenapa? Karena memang semakin dekat sumber bahan bakunya, maka nanti akan semakin meminimalisir dari biaya produksi kita ya. Yang kedua, kedekatan dengan konsumen ataupun pasar. Dengan dekat dengan pasar ataupun konsumen, maka diukur dari segi waktu dan biaya yang dikeluarkan itu akan semakin relatif cepat kayak gitu tuh, dan transportasinya pun akan semakin untuk mencapai keuntungan itu akan semakin mudah gitu tuh, karena tidak terlalu memakan biaya yang relatif mahal untuk transportasinya. Yang ketiga yaitu ketersediaan ataupun kemudahan untuk mendapatkan tenaga kerja. Jadi untuk lokasi pabrik ini kita harus melihat mudah nggak sih kita mencari tenaga kerjanya gitu. Kenapa? Karena memang nanti ini akan mempengaruhi di tingkat upah ya. Jadi biasanya kalau kita merekrut karyawan dari luar kota ataupun dari luar negeri contohnya, itu akan semakin biaya tenaga ahlinya pun akan semakin mahal gitu. Jadi usahakan ketika kita mendirikan suatu pabrik, maka untuk mencari tenaga tenaga pengolahnya pun yang relatif mudah kayak gitu. Yang keempat yaitu kemudahan fasilitas pengangkutan dan transportasi. Jadi ketika kita memilih lokasi pabrik, usahakan untuk pengangkutan dan transportasinya juga yang mudah kayak gitu tuh ya. Kenapa? Karena memang ketika transportasinya itu mudah, maka ini akan membantu perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar dan akan mengurangi ketergantungan perusahaan ini terhadap lokasi tertentu ya. Jadi seperti pasar dan sumber bahan baku kayak gitu. Ini harus mudah diakses.
Nah, yang terakhir adalah sikap masyarakat sekitar serta peraturan pemerintah. Ini juga faktor penting juga nih. Kenapa? Karena memang sikap masyarakat serta peraturan pemerintah itu juga bisa mempengaruhi penentuan lokasi usaha kita ya. Kenapa? Karena memang pemerintah pusat ataupun daerah ini memiliki peran dalam pembangunan industri, di mana peran itu dapat berupa bimbingan usaha, kemudahan regulasi, dan pemberian fasilitas modal yang diberikan dengan investasi proyek di daerah-daerah. Nah, tentunya hal-hal tersebut tadi ini akan mempengaruhi keberlangsungan usaha kita. Jadi, ketika kita mau memilih lokasi pabrik, maka usahakan ke-6 kategori tadi itu sudah memenuhi, maka insya Allah nanti kedepannya usaha kita itu akan lancar. Amin, kayak gitu ya. Baik, mungkin itu aja ya pembahasan kita hari ini. Jadi teman-teman di pertemuan ini harus memahami, yang pertama adalah bagaimana menentukan lokasi pertokoan. Yang kedua, teman-teman harus bisa memahami lokasi perusahaan. Tadi itu dibahas ya, lokasi perusahaan itu ada tempat kedudukan dan tempat kediaman. Dan yang ketiga, teman-teman juga harus memahami bagaimana cara memilih menentukan lokasi dari pabrik ya. Baik, itu aja dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.